Selain sektor kesehatan, pandemi COVID-19 juga mengubah sektor perekonomian, khususnya keberlangsungan, pekerjaan, dan juga pendapatan. Data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 mencatat sebanyak 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja. Hal ini terjadi karena sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi bahkan berhenti berproduksi. Di sini saya akan membahas tentang dampak COVID-19 terhadap tenaga kerja dan juga perekonomian. Yang pertama adalah dampak terhadap tenaga kerja. Dampak pandemi COVID-19 terhadap dunia ketenagakerjaan di Indonesia dilihat dari sisi pekerja, pengusaha, dan usaha mandiri. Dari sisi pekerja, terjadi gelombang PHK tenaga kerja dan penurunan pendapatan sebagai akibat terganggunya kegiatan usaha pada sebagian besar sektor. Sebanyak 15,6% pekerja mengalami PHK dan 40% pekerja mengalami penurunan pendapatan. Di antaranya, sebanyak 7% pendapatan buruh turun hingga 50%. Selanjutnya adalah dampak terhadap perekonomian. Dampak terhadap perekonomian itu sendiri diantaranya 1. Konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Yang kedua, menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan, sehingga investasi ikut melemah dan berpengaruh terhadap terhentinya usaha. Dan yang ketiga, seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi, sehingga menyebabkan harga komoditas turun, dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Pemerintah pun tidak hanya diam. Mereka melakukan beberapa langkah untuk keberlangsungan hidup rakyat-rakyatnya. Langkah-langkah tersebut diantaranya 1. Pemerintah memberi bantuan kredit berbunga rendah dan menyiapkan berbagai program agar UMKM bergeliat kembali. Salah satunya adalah kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit. Yang kedua, memprioritaskan pemberian intensif pelatihan melalui program Kartu Prakerja bagi pekerja yang terkena PHK. Yang ketiga, memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan teknologi tepat guna atau TTG, tenaga kerja mandiri atau TKM, dan kewirausahaan yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga kerja. Dan yang keempat, menyediakan panduan yang ditujukan bagi perusahaan dan pekerja, utamanya menyangkut pelindungan pekerja atau buruh dan keberlangsungan usaha, serta perlindungan pekerja pada kasus penyakit akibat kerja karena COVID-19. Pihak swasta pun ikut berperan dalam pandemi COVID-19 ini. Perannya itu antara lain, sektor swasta memberikan sumbangsihnya berupa pemberian bantuan berupa sembako, lalu penggunaan hotel yang seluruhnya akan digunakan sebagai ruang isolasi rumah sakit, dan lain sebagainya. Kita pun sebagai masyarakat memiliki peran penting dalam pandemi COVID-19. Peran tersebut diantaranya 1. Membayar pajak. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Dan saat ini kepentingan umum yang menjadi fokus pemerintah ialah penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona. Lalu yang kedua, mematuhi protokol kesehatan. Dengan membantu mengurangi penyebaran virus, maka nantinya akan berdampak pada kembalinya keberlangsungan perekonomian. Dan yang ketiga, tetap melakukan transaksi, guna menjaga roda perekonomian. Terima kasih telah mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan terima kasih telah menyaksikan video ini.